21 TOEFL structure make verb agree after expression of quantity. Nah, makes verb agree after expression of quantity, buatlah verb dan objek terutama ya sepadan setelah pernyataan jumlah. Jadi di sini di kunci 21 untuk verb, objek, dan kuantitinya. Nah, di kunci 21 sebuah fakta masalah concord atau agreement muncul ketika subjek kalimat adalah sebuah pernyataan jumlah seperti all, must, atau some diikuti oleh kata depan of. Nah, yang hati-hati ya. Dalam situasi ini, subjek all, must, atau some dan lain sebagainya bisa tunggal atau jamak tergantung pada apa yang mengikuti kata depan of-nya. Nah, tapi hati-hati ya teman-teman, ada aturan tersendiri. All of contoh harus diikuti apa, most of harus diikuti apa, some of harus diikuti apa, dan lain sebagainya. Contoh, all of the book was interesting. Semua buku adalah menarik. Atau teman-teman tulis all of the books were interesting. Semua buku-buku adalah menarik atau menarik. Atau kita tulis nih, all of the information was interesting. Semua informasi itu menarik. Dari contoh pertama, subjek all mengarah kepada benda tunggal book. Untuk itu kata kerja yang sesuai harus menggunakan bentuk tunggal juga, yaitu was. Sedangkan dari contoh kedua, subjek all mengarah kepada kata benda jamak books ya, yang ada di dalam kurung. Untuk itu kata kerjanya harus jamak juga, yaitu were. Dari contoh ketiga, subjek all mengarah ke benda yang tidak bisa dihitung. Jika benda yang tidak bisa dihitung hanya satu, maka dianggap tunggal. Ya, kalau macamnya hanya satu berarti tunggal. Kalau lebih dari satu baru jamak. Kalau yang bukan tambahkan S saja sudah cukup. Ada juga yang selain S ya, jadi hati-hati untuk benda tunggal, jamak, dan yang tidak bisa dihitung. Nah, untuk contoh yang ketiga ini, untuk kata kerjanya karena subjeknya dianggap tunggal, maka verbnya juga harus tunggal juga, yaitu pakai was. Rumus kunci nomor 21, subject verb agreement after expression of quantity. Subjek pernyataan jumlah menjadi bagian subjek ya. Ketika pernyataan jumlah menjadi bagian subjek, maka verb harus sepadan. Contoh, bisa kita pakai many, a few, several, a couple of, none of, the. Nah, itu biasanya untuk benda-benda yang bisa dihitung. Sedangkan untuk benda yang tidak bisa dihitung ada not much atau much itu sendiri, little, a little, a bit of, a good deal of. Nah, itu benda yang tidak bisa dihitung ya, yang mengikuti. Ada juga yang bisa diikuti semuanya, contoh all of the, most of the, some, enough, a lot of, lots of, plenty of, lack of, a number of, a large of. Nah, itu yang hati-hati teman-teman ya. Nah, nanti kita bahas kembali. Sebenarnya itu ada pembahasannya sendiri-sendiri ya, setiap kata tersebut. Kayak many diikuti benda bagaimana, not much harus bagaimana, dan lain sebagainya. Kita masuk ke latihan kunci 21 structure. Number 1 untuk error analysis. Most of the architects in this day and age uses computers rather than hand drawings to generate three-dimensional image. 20 detik untuk menjawab.
Waktu habis. Di dalam kalimat ini verb tunggal, ya, verbnya berbentuk tunggal yaitu uses, tidak sepadan dengan objek bentuk tunggal dari preposition architect, jadi object of preposition ya. Jadi hati-hati dengan yang poin kunci 21 ini ya. Kalau di kunci 20 kan kita menghindari object of prepositionnya, karena di depan kan ada benda lagi sebelum objek prepositionnya ya, PP-nya. Kalau yang di sini kita lihatnya malah di belakangnya, tapi kan ada hitungan yang tidak jelas gitu saja ya di depannya, dan pasangannya ada off atau tanpa off itu juga bisa. Nah, jadi hati-hati untuk yang di kunci 21 ini. Nah, subjeknya adalah pernyataan dari jumlah most. Verb harus sepadan dengan objeknya, jadi malah melihatnya setelah most of, yaitu ada architects. Jadi jawaban yang tepat adalah alpha. Nah, karena harusnya menggunakan use bukan uses. Kenapa? Karena architects, jamak architectsnya kebanyakan para architects, berarti pakai use saja. Salah satunya kalau subjeknya pakai s, verbnya tidak. Kalau verbnya pakai s, maka subjeknya tidak. Tapi itu untuk yang reguler. Kalau irregular kan subjeknya bentuknya beda. Ya, subjeknya tunggal dan jamaknya kan berbeda bentuknya. Contoh person jadi people, mouse jadi mice, dan lain sebagainya. Untuk Bravo tidak ada permasalahan, Charlie dan Delta pun sama. Number 2, not very much of Earth's land surface are covered by glaciers. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini, verb bentuk jamak are tidak sepadan dengan objek bentuk jamak dari preposition surface. Karena subjek adalah pernyataan dari jumlah not very much, maka verb harus sepadan dengan objeknya. Jawaban yang tepat adalah delta, karena seharusnya is bukan are ya. Kenapa pakai is? Karena kan subjek intinya yaitu surface ya, surface, bukan lihat ke not very much-nya, tapi ke surface-nya. Number 3, most of the bones of a bird is hollow, with the interior honeycombed to give added strength. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini, verb bentuk tunggal is tidak sepadan dengan objek bentuk jamak dari preposition bones. Karena subjeknya adalah pernyataan dari jumlah most, maka verb yang harus sepadan dengan objeknya, maka verbnya harus sepadan ya. Jawaban yang paling benar adalah Charlie, karena seharusnya are bukan is. Jadi lihatnya ke bones-nya. Kenapa kok enggak ke bird? Nah, itu ada dua ya. Jadi lihatlah ke object of yang pertama, most the bones of, atau most of the bones of lagi. Nah, berarti lihat setelahnya, benda setelah most of dan lain sebagainya. Nah, karena di situ jamak bones, berarti harusnya verbnya jamak juga, pakainya are. Number 4, all of Zinc's 5 isotopes has different mass numbers ranging from 64 to 70. 20 detik untuk menjawab.
Waktu habis. Di dalam kalimat ini, verb bentuk tunggal has tidak sepadan dengan objek bentuk jamak di preposition isostops ya, bentuk jamak dari preposisi isostops. Karena subjek adalah pernyataan dari jumlah all, maka verb harus padan dengan objeknya. Jawaban yang benar adalah alpha karena harusnya have bukan s ya. Subjeknya mana sih? Zinc's 5 isotopes. Nah itu ya, jadi lihatnya setelah all of, some of, dan lain sebagainya baru kita pakai has. Number 5, many of the plants from the Eocene period was unable to adapt to climatic changes and thus become extinct. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini, verb bentuk tunggal was tidak sepadan dengan objek bentuk jamak dari preposisi plants. Karena subjek adalah pernyataan dari jumlah many, maka verb harus padan dengan objeknya. Jawaban yang tepat adalah Bravo karena seharusnya were bukan was. Mary was the plants from the Eocene. Jadi jawaban yang tepat adalah Bravo karena seharusnya were bukan was. Nah, kalau kita lihat kan ada many of the plants. Many of the plants, plus-nya jamak, makanya harusnya pakai were. Ya teman-teman. Thanks for watching.